Halo anak Bapak kelas 10 IPA ya. Bagaimana kabar kalian nak di pagi hari ini? Bapak harap kita semua masih dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita di pagi hari ini ya, alangkah baiknya kita berdoa menurut ajaran dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Kali ini kita akan membahas materi menemukan konsep fungsi inverse ya. Setelah sebelumnya kita sudah membahas mengenai fungsi komposisi dan sifat-sifat operasi pada fungsi komposisi. Jadi kali ini Bapak akan menerangkan ya apa itu yang dimaksud dengan fungsi inverse. Untuk lebih jelas, kamu perhatikan video penjelasan Bapak berikut ini. Oke, kali ini kita akan belajar materi fungsi inverse ya, dengan subjudul menemukan konsep fungsi inverse ya. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai fungsi komposisi dan sifat-sifat pada operasi fungsi komposisi. Kali ini kita lanjut dengan materi fungsi inverse. Adapun indikator pencapaian kompetensi, yang pertama ya, membuat langkah-langkah menentukan rumus fungsi inverse. Yang kedua, membedakan inverse fungsi dan fungsi inverse. Tujuan pembelajarannya yang pertama ya, diharapkan kamu semua dapat menyusun langkah-langkah untuk menentukan rumus dari fungsi inverse, dan yang kedua dapat membedakan inverse fungsi dan fungsi inverse ya. Oke, ini materi kita menemukan konsep fungsi inverse ya. Untuk tahu apa itu sebenarnya fungsi inverse, bisa kita pahami melalui permasalahan berikut. Di sini dikatakan ya, salah satu sumber penghasilan yang diperoleh klub sepak bola adalah hasil penjualan tiket penonton ya. Besarnya dana yang diperoleh bergantung kepada banyak penonton yang menyaksikan pertandingan tersebut. Sudah pasti ya. Suatu klub memberikan informasi bahwa besar pendapatan yang diperoleh klub dari penjualan tiket itu mengikuti fungsi Fx sama dengan 500x ditambah 20.000, dengan X merupakan banyak penonton yang menyaksikan. Jadi misalkan ditanya berapa pendapatan yang diperoleh jika jumlah penontonnya 100, berarti yang diketahui itu adalah X-nya yang 100, maka yang ditanya nilai fungsinya ya. Pada persoalan kali ini dia dibalik ya. Yang diketahui di sini ya, jika dalam suatu pertandingan klub memperoleh dana hasil penjualan tiket penonton sebesar 5 juta, berarti yang diketahui itu siapa nak? Iya, yang dikasih tahu itu adalah nilai fungsinya 5 juta. Yang ditanya adalah banyak penonton atau nilai dari variabel X. Berarti diketahui nilai fungsi, yang ditanya adalah nilai dari variabel X ya. Jadi terbalik dia, biasanya yang diketahui itu nilai X, yang ditanya nilai fungsi. Kali ini persoalan ini nilai fungsi yang diketahui, yang ditanya adalah nilai dari variabel X. Oke, itu bisa kita selesaikan dengan melakukan operasi aljabar ya pada materi nilai fungsi. Nah, berarti tadi Fx-nya sama dengan 500x ditambah 20.000 kan? Nah, nilai fungsinya 5 juta, berarti Fx-nya 5 juta sama dengan 500x ditambah 20.000. Berarti 500x sama dengan 5 juta dikurang 20.000, atau X sama dengan 5 juta dikurang 20.000 per 500. Diperolehlah X-nya 9.960, atau dengan kata lain banyak penonton yang menyaksikan pertandingan tersebut adalah 9.960 orang. Jadi jika kita substitusi di sini 9.960 orang, maka pastilah diperoleh nilai fungsinya sama dengan 5 juta. Ya. Jadi kalau kita buat diagram panah ya, misalkan di sini himpunan A ya, di sini ada himpunan B, sudah dipetakan oleh fungsi F ya. Jadi tadi dikasih tahu di sini 5 juta. Sudah 5 juta, yang ditanya adalah nilai X-nya sama dengan berapa. Jadi kita mau mengembalikan ya, biasanya kan nilai X yang diketahui ditanya nilai fungsi. Sekarang nilai fungsinya diketahui ditanya nilai variabel X-nya, berarti kita mau mengembalikan ya. Jadi bagaimana cara mengembalikannya ini ya? Itulah yang dimaksud dengan fungsi inverse. Jadi fungsi inverse itu adalah menentukan nilai dari variabel X atau nilai dari domain jika diketahui nilai dari fungsi tersebut.
Ya, jadi apa simbol dari fungsi inverse? Simbol dari fungsi inverse itu adalah ada f pangkat negatif 1. Dibacalah ini inverse dari fungsi f. Ya, jadi dari ilustrasi ini bisa kamu pahami apa yang dimaksud dengan fungsi inverse. Fungsi inverse itu adalah fungsi yang mengembalikan atau membalikkan, ya, jika diketahui nilai fungsi yang ditanya adalah nilai dari variabel x-nya atau nilai dari domainnya. Oke, sekarang bagaimana cara menentukan rumusnya ini? Apakah dengan kita mengerjakan seperti ini? Ya, ini tidak efektif karena jika diketahui 5 juta kita cari satu-satu, ya. Jika diketahui 6 juta berarti kita cari satu-satu. Itu tidak efektif. Jadi kita harus mencari nilai atau mencari rumus fungsi f inverse. Jadi berapapun nilai fungsinya bisa kita tahu itu adalah bayangan dari siapa. Ya. Oke, untuk selanjutnya, nah ini tadi penjelasan Bapak. Jadi jika ada himpunan A dan B, ya, dipetakan oleh fungsi f, maka x itu dipetakan oleh fungsi f, maka bayangannya atau nilainya menjadi fx. Sebaliknya, nah, misalkan begini, A-nya 1000 oleh fungsi f, yang ditanya adalah berapa bayangannya. Itu berarti menunjukkan bahwa untuk nilai x yang sama dengan 1000 maka akan dicari nilai maka akan dicari nilai dari f 1000-nya. Sebaliknya, ya. Nah, ini tadi kita mau mengembalikan jika diketahui nilai fungsinya atau nilai fx-nya, kita mau mencari nilai dari variabel x. Disimbolkanlah itu dengan f inverse atau inverse dari fungsi f. Ya, nah ini dia menunjukkan bahwa fungsi f inverse memetakan dari B ke A, ditulis f inverse memetakan dari B ke A. Jadi terbalik. Jadi kalau fungsi f itu memetakan dari A ke B, artinya kita mencari nilai fungsinya atau bayangannya, sedangkan f inverse dia memetakan dari B ke A, artinya kita mencari nilai domain jika nilai fungsi atau bayangannya diketahui. Ya. Jadi dalam ilustrasi cerita tadi, jika diketahui nilai fungsinya 5 juta, kita mencari itu ada bayangan siapa atau nilai x-nya sama dengan berapa. Ya. Oke, ini dia tadi, ya, menunjukkan kebalikan dari gambar ini, ya, yaitu mencari nilai x jika nilai fungsinya diketahui. Yang menjadi permasalahan bagaimana mencari rumus fungsi inverse. Tujuannya untuk apa? Agar berapapun nilai fungsi yang diketahui di soal, kita bisa dengan cepat mengetahui bahwa itu adalah bayangan dari x sama dengan berapa. Atau kita bisa cepat mencari nilai dari variabel x. Oke, kita lanjut. Bagaimana mencarinya? Kita lihat di sini, ya. Contoh, misalkan ada fungsi fx sama dengan 5x ditambah 7. Disuruh kita menentukan rumus fungsi inverse-nya. Oke. Kita tahu fx itu penulisannya sama dengan y, ya, berarti y sama dengan 5x ditambah 5x ditambah 7. Sudah. Selanjutnya Bapak buat 5x sama dengan, kita kan mau mencari nilai dari x-nya. Sudah, berarti 5x sama dengan y dikurangi 7 atau x sama dengan y dikurangi 7 per 5. Sudah. Kita tahu tadi x itu adalah inverse dari si y, ya, maka x ini kita gantilah penulisannya dengan ini. Nah, maka f inverse y sama dengan y dikurang 7 per 5. Oke, karena f inverse y sama dengan y kurang 7 per 5, maka f inverse x berarti variabel y di sini diganti jadi variabel x. Maka di sini juga nilai variabel y diganti dengan x. Berarti f inverse x sama dengan x dikurang 7 per 5. Jadi inverse dari fungsi fx sama dengan 5x tambah 7 adalah x dikurang 7 per 5. Inilah rumus fungsinya. Jadi intinya langkah-langkah yang harus kamu kerjakan untuk menentukan rumus fungsi inverse, kamu harus mengubah, ya, persamaan fungsi y sama dengan fx menjadi x sama dengan fy. Ya, jadi kamu harus membuat dia x sama dengan fy. Sampai di sini Bapak harap bisa dipahami, ya. Jadi itulah langkah-langkah untuk menentukan rumus fungsi inverse. Jadi kalau Bapak buat ini ilustrasinya dalam diagram panah, misalkan di sini ada, ya,
himpunan A, himpunan B, ya, dipetakan oleh fungsi ini tadi dipetakan oleh fungsi f, ya, memetakan x ke 5x ditambah 7. Jadi kalau Bapak tanya bayangan 1 oleh fungsi f berapa, Nak? Ya, 12. Ya, sekarang kita mau mengembalikan. Ya, mau mengembalikan jika diketahui nilai fungsinya, ditanya adalah nilai dari variabel x-nya. Apa rumus fungsinya? Maka rumus fungsinya itu adalah ini, ya. Berarti memetakan, ya, x memetakan x dikurang 7 per 5. Coba kamu masukkan 12 ke sini. Berarti 12 dikurang 7 berapa? Iya, 5. 5 dikurang 5 dibagi 5, iya 1. Ya, jadi kalau rumus fungsi f-nya ini mengembalikan nilai fungsi ke domain atau mencari nilai x, maka inilah rumus fungsi inverse-nya. Oke, jadi sampai di sini Bapak harap bisa dipahami. Selanjutnya kamu kerjakan, ya, LKPD yang sudah Bapak sajikan, yang sudah Bapak berikan. Nanti kita diskusikan kembali melalui pembelajaran melalui Zoom web meeting, ya. Jadi Bapak ucapkan terima kasih. Oke, demikian penjelasan Bapak untuk materi hari ini, ya. Jadi Bapak rangkum, yang dimaksud dengan fungsi inverse itu adalah kita mencari, ya, nilai dari variabel x jika nilai fungsinya diketahui, ya. Dan bagaimana cara menentukan rumus fungsi inverse? Kamu harus mengubah bentuk fungsi y sama dengan fx menjadi x sama dengan fy. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita sudah membuktikan tadi bahwa inverse fungsi itu berbeda dengan fungsi inverse. Oke. Selanjutnya kamu kembali ke Google Classroom, ya, kamu kerjakan latihan yang sudah diposting, ya, melalui Google Form. Kamu kerjakan dengan baik, dengan jujur, dan jangan lupa untuk diupload, ya. Jadi Bapak ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.